Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa syara'a al-a'yad wa afadha alaina bisurur wa nawwara qulubal mu'minina bittaqwa wal hubur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala azza man qail fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wal min ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhdaramin yang sama-sama kami hormati segenap pengurus Masjid Jami' At-Thayyibah yang insyaallah diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para asatidz, para guru, para orang tua, para tokoh yang insyaallah senantiasa selalu diberikan keberkahan, kemuliaan, senantiasa dalam keberkahan, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah semua yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah senantiasa Allah berikan kemuliaan kepada kita semua. Allah turunkan rahmat hidayah serta inayahnya untuk kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas, rutinitas ibadah yang telah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan senantiasa mencerminkan, membuktikan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Allah berikan yang namanya mudha'afatul hasanat. Ada yang namanya dilipat gandakan amal kebaikan kita. Allah melipat gandakan kebaikan umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ketika amal ibadah kita ini istimewa, yang dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak lain dan tidak bukan ada tiga hal ini Bapak Ibu semua.
Yang pertama adalah keistimewaan atau keutamaan tempatnya. Yang kedua adalah keistimewaan atau keutamaan waktunya. Dan yang ketiga adalah keistimewaan atau keutamaan orang yang mengerjakannya, hamba yang menjalankannya. Yang pertama Allah berikan ada kemuliaan keistimewaan tempat, yang memang di situ adalah tempat-tempat istimewa, tempat-tempat utama yang dimana amal ibadah kita dibalas lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya berbeda pahala antara sholat di Masjid Thayyibah dengan sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Aqsa. Tentunya doa-doa kita lebih mustajab ketika kita berada di tempat-tempat yang mustajab. Ya, ketika misalnya kita berada di Multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kenapa dinamakan Multazam itu? Ya, yang memang letaknya adalah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kenapa dinamakan Multazam? Karena iltazamal abdu, karena hamba itu senantiasa terus berada di situ dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tempat-tempat tersebut, ya, tempat-tempat yang mulia, doa kita lebih diijabah, ya, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Raudhah dan sebagainya, tempat-tempat yang mulia, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail dan sebagainya. Ada tempat-tempat yang mulia. Nah, tadi sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa Bapak Ibu semua? Ya, mi'atu alfin, 100 ribu. Di Masjidil Nabawi 1000. Di Masjidil Aqsa 500. Nah, ini limpahan pahala. Ya, jadi bagaimana tempat-tempat mulia ini menjadikan pahala kita lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak pahalanya. Bahkan misalnya di masjid yang pertama Rasulullah SAW dirikan ketika beliau pertama hijrah, ya, ke Madinah, kota Yasrib, ketika itu yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, man tatahhara fi baiti summa ata Masjid Quba summa shalla salatan kanat lahu ka'ajri umrah. Siapa saja yang dari rumahnya dia sudah bersuci, dia sudah berwudu, kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian dia sholat di sana, maka pahalanya seperti pahala mengerjakan umrah. Jadi bukan sekedar pahala sholat para jamaah semua. Ya, Allah balas dengan pahala umrah ketika kita bisa sholat di masjid Quba. Nah, itu ada tempat-tempat yang membuat amalan kita lebih mulia, ya, lebih banyak pahalanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tadi keistimewaan waktu. Ya, ada waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang mustajab. Ya, bulan-bulan yang mulia, dan alhamdulillah kita berada di bulan-bulan yang mulia para jamaah semua. Ya, bulan Rajab termasuk dari Asy-Syahrul Hurum, ya, bulan haram yang Rasulullah jelaskan. Ya, ada berapa bulan haram ini? Ada 4. Apa aja Bapak Ibu? Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Rajab, dan bulan Muharram. Ada 4. Ya, Allah tegaskan di surat Taubah 36. Ya, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ketika Allah ciptakan dalam kehidupan manusia ada 12 bulan yang Allah ciptakan, kemudian ada 4 bulan yang Allah muliakan. Minha arba'atu hurum, ada 4 bulan mulia, bulan haram.
Memang bulan ini tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran, tidak dijelaskan secara tertulis dalam Al-Quran, akan tetapi hanya sebagai isyarat saja. Minha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang mulia. Beda dengan bulan Ramadan. Ramadan memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di mana di situ diturunkan Al-Quran yang menjadi hidayah dan pembeda bagi seluruh umat manusia ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, itu Allah sebutkan secara jelas namanya. Tapi kalau 4 bulan ini hanya tersirat saja, kemudian dijelaskan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita lihat di sini adalah Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ada penekanan. Ya, dalam kaidah tafsir ada namanya takkid, ada penekanan, ada sesuatu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Pada umumnya para jamaah semua, yang namanya berbuat zolim kapanpun dan dimanapun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Gak boleh kita berbuat maksiat kapanpun dan dimanapun, berbuat kezaliman. Ya, Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, mengatakan, ya, dikatakan oleh Rasul, hadis qudsi dijelaskan, inni haramtu zulma ala nafsi, bahwasanya Allah mengharamkan yang namanya kezaliman di dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tazalamu, jangan kalian saling berbuat kezaliman. Tapi kenapa di sini Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum? Allah menekankan jangan kalian berbuat kezaliman di bulan-bulan tersebut. Maka dijelaskan oleh sahabat Rasulullah yang juga sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahibbul ummah, tintanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keilmuannya, ya, dengan pemahamannya terhadap isi Al-Quran, yaitu adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau mengatakan kenapa di sini Allah menekankan kita nggak boleh berbuat zalim, karena pada dasarnya berbuat zalim kapanpun dan dimanapun itu dilarang oleh Allah. Tapi kenapa di bulan-bulan ini Allah lebih tekankan lagi? Karena memang kezaliman kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa ala. Bahkan ketika dosa-dosa kita dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa ala, maka bagaimana dengan amal kebaikan kita? Pahala kita lebih banyak lagi, lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keberkahannya luar biasa para jamaah semua. Ya, kemuliaannya waktu-waktu tersebut luar biasa. Bahkan terkadang kita nggak kenal dengan yang namanya bulan-bulan dalam Islam. Kita lupa. Ya, kalau ini adalah bulan Rajab, di dalamnya ada kemuliaan. Kita nggak kenal dengan bulan Sya'ban. Kita nggak kenal dengan bulan Muharram, di dalamnya ada keutamaan-keutamaan, kita lupa. Ya, kita lebih hafal, kita lebih kenal dengan bulan-bulan Masehi. Ada tempat, ada waktu, kemudian juga ada keutamaan orang yang mengerjakan, orang yang melakukannya. Jelas berbeda antara orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Orang yang belajar untuk memperbaiki dirinya dalam ibadahnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang yang sekedar
ya dia beribadah, beramal, ya kemudian dia hanya ikut-ikutan. Ya. Akan tetapi ada orang-orang yang memang belajar, dia beribadah didasari dengan ilmu. Maka Ibnu Ruslan rahimahullah taala mengatakan ya bahwasanya faman ya'mal bighairi ilmin yu'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang mengerjakan amalan tanpa didasari dengan ilmu, maka amalannya akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemuliaan manusianya ketika dia membekali dirinya dengan keilmuan untuk senantiasa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada 3 ini Bapak Ibu semua para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaan tempat, ya, keutamaan waktu dan keutamaan hamba. Nah, yang 3 ini apa bisa kita dapatkan ketika memang kita mengerjakan ibadah umroh, ibadah haji. Karena memang yang namanya kemuliaan tempat adanya di sana. Ya. Di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, ya, kemudian juga di Masjidil Aqsa. Kalau di sini mungkin kita hanya bisa mendapatkan kemuliaan waktu, ya, sepertiga malam. Dan alhamdulillah kita berada di bulan-bulan yang mulia. Ya, kemudian juga manusianya, hambanya yang senantiasa memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajar misalnya ketika ada orang mengatakan ibadah haji, ibadah umroh mahal. Ya, mahal karena memang pahalanya luar biasa. Ya. Balasannya luar biasa. Bahkan ibadah haji, ibadah umroh ini akan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yanfiyanil faqra wa dhunub. Rasul mengatakan ibadah haji dan umroh ini bisa mengikis, menghilangkan yang namanya kefakiran, kemudian dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika ada misalnya orang sering haji atau sering umrah, maka insya Allah hidupnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, penuh dengan kemuliaan. Yang penting bagaimana kita bisa menjaga niat kita. Ya, bisa menjaga keikhlasan amal ibadah kita. Karena yang namanya syaitan itu ya senantiasa menggoda manusia dari berbagai macam arah. Ya. Maka Allah ingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti gerak langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Allah mengatakan khutuwat jamak dari khutwatun, yang artinya banyak cara, banyak langkah syaitan yang senantiasa menggoda umat manusia. Ketiga umat ini, manusia ini nggak bisa digoda untuk meninggalkan sholat, nggak bisa untuk lalai dalam ibadah. Yang digoda dengan khamar, zina dan sebagainya nggak mempan, nggak bisa. Tapi bagaimana dia goda dari amal ibadahnya ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana syaitan ini menggoda manusia. Benar dia sholat, ya benar dia haji umrah, akan tetapi bukan ikhlas lillahi ta'ala, karena ria dan sebagainya. Ya, digoda oleh syaitan sampai seperti itu. Nah, ini para jamaah semua. Maka bagaimana di antara bulan-bulan yang mulia ini? Insyaallah ini adalah akhir dari bulan Rajab. Insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban. Kemudian insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab sampai Rasulullah berdoa, yang memang doanya itu kita diperintahkan untuk memperbanyak doa tersebut di bulan Rajab.
Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan kita harus memperbanyak doa ini yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya yang sudah kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami ya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, bertemukan kami dengan bulan Ramadan. Rasulullah sampai berdoa kepada Allah, Habibullah sampai meminta kepada Allah Jalla wa'ala, karena Rasulullah tahu keberkahan bulan Rajab, keberkahan bulan Sya'ban, dan juga keberkahan kemuliaan bulan Ramadan. Sampai Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, berkahilah kami di bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita lagi-lagi lupa memperbanyak doa tersebut. Bagaimana para ulama-ulama kita salafun salih, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, bermunajat, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, selepas Ramadan yang telah lalu, mereka berdoa 6 bulan ke depan, meminta supaya amal ibadahnya yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 bulan berikutnya mereka meminta lagi kepada Allah, bermunajat kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Karena yang namanya ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang mukmin, orang yang beriman. Maka berdoa meminta kepada Allah. 6 bulan berikutnya meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan bagaimana nanti bulan Sya'ban itu dijelaskan dalam hadis, ya, Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah itu memperbanyak puasanya. Di antara puasa-puasa Rasul itu yang paling banyak di antaranya adalah puasa di bulan Sya'ban. Ya, walaupun memang terkadang Rasulullah tidak berpuasa di bulan Sya'ban, tapi lebih banyak Rasulullah itu memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Kemudian juga dikuatkan dari riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka an tasuma syahran min asy-syuhur ma tasum min Sya'ban. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ditanya oleh beliau, ya Rasulullah, aku enggak pernah melihat engkau memperbanyak puasa hampir sebulan full kecuali di bulan Sya'ban. Kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang paling banyak dilalaikan oleh umat manusia, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, terkadang ya kita pengennya santai-santai para jamaah semua. Ya, pengen hidup yang enak, makan yang enak, ya tidur yang enak. Sebelum nanti di bulan Ramadan kita nggak bisa seenaknya kita makan, nggak bisa seenaknya kita tidur. Maka terkadang kita lalai di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa dzalika syahrun turfa'u fil amal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Rasulullah menjelaskan bahwasanya di bulan tersebut amal-amal ibadah kita diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dihantarkan, diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku menginginkan ketika amal ibadahku diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku dalam keadaan berpuasa. Artinya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Amal ibadah kita kalau mingguan biasanya itu diangkat ketika hari Jumat. Ya, tahunan di bulan Sya'ban. Amal ibadah kita diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan kita, ya, selain bagaimana kita bersiap untuk menghadapi bulan Ramadan dengan membiasakan dengan amal ibadah, sehingga nanti ketika memang kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah bersiap, kita sudah terbiasa, ya, dengan amalan kebaikan yang sudah kita kerjakan, sehingga Ramadan ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, di samping tadi bagaimana kemuliaan memang, ya, bulan Sya'ban tersebut, ya, yang Allah berikan kepada kita, ya, sehingga disitulah, ya, amal ibadah kita dilihat, dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ya, maka ketika memang Allah izinkan, ya, kita untuk merasakan bisa hidup di bulan-bulan tersebut, maka ini adalah kemuliaan, ini adalah keistimewaan yang Allah berikan untuk kita. Apalagi nanti, ya, bagaimana Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, ataupun jikalau Allah tidak pertemukan kita dengan bulan Ramadan, setidaknya kita sudah bersiap, ya, kita sudah mempersiapkan diri kita, sudah memperbanyak berdoa, mengharapkan keberkahan, dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan yang dimuliakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di bulan-bulan ini, ya, bulan yang mulia, bulan yang agung, ya, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan bagaimana di akhir bulan Rajab ini ada peristiwa yang besar, ya, yang memang senantiasa kita peringati, ya, bagaimana peristiwa yang agung yang memang Allah jadikan di bulan Rajab ini. Ya, Allah memperjalankan manusianya yang agung. Jadi ada peristiwa besar, peristiwa mulia di bulan yang mulia, ya, yang dirasakan atau yang dialami oleh makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga bagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ya, maha suci Allah Jalla wa'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang sekelilingnya lagi-lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dari kemuliaan tempatnya karena memang diberi keberkahan oleh Allah. Alladzi barakna haulahu, Allah berikan keberkahan di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, kemudian bagaimana peristiwa besar ini adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Ya, innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa maha mendengar dan maha melihat. Ya, jadi ketika banyak manusia yang mengingkari kejadian ini, para jamaah semua, peristiwa besar ini, maka Allah memulai ayat ini dengan kalimat tasbih. Ya, subhana, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memang Allah ingin mengatakan, Allah ingin membenarkan peristiwa tersebut, ya, dengan kalimat tasbih tersebut. Ya, ketika banyak peristiwa-peristiwa yang lain itu tidak dimulai dengan kalimat tasbih, tapi hanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang dimulai dengan kalimat tasbih. Ya, subhana, ya, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena sampai sekarang masih banyak manusia yang menolak peristiwa tersebut, ya, dengan alasan bertentangan dengan akal manusia dan sebagainya. Padahal ketika kita ya menerima apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perintahkan, bukan sekedar dengan akal, tapi dengan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya akal itu harus dibentengi dengan iman. Ya, maka orang yang berilmu harus beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan juga berilmu. Karena banyak orang yang berilmu tapi jauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia hanya mengandalkan akalnya saja. Ya, dia jadikan atau dia tuhankan akalnya saja. Ya, tidak berlandaskan, tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini kita berbicara keyakinan para jamaah semua. Ya, kemantapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdi, ketika Allah memperjalankan hambanya. Ya, asra, Rasulullah diperjalankan, sehingga wajar jarak yang panjang ditempuh dengan waktu yang sedikit, karena memang Allah itu diperjalankan dan merupakan bagian dari tadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tegaskan dengan kalimat bi'abdih, ya, dengan hambanya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya masih disebut dengan abdun di situ. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi rasulih, ya, atau Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bihabibih. Ya, Allah tidak memperjalankan rasulnya, Allah tidak mengatakan seperti itu, dan Allah juga tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan kekasihnya, tidak. Tapi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdih, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah bentuk bagaimana kemuliaan, ya, ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau adalah makhluk yang mulia, ya, khataman nabiyyin, akan tetapi beliau masih dikatakan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diakui sebagai hamba Allah. Ya, Rasulullah diakui sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diakuin enggak, Pak? Kalau kita diakui tidak, Ibu? Ya, kalau kita diakuin ini, Pak, sebagai hamba Allah, mudah-mudahan diakuin. Ya, karena kita biasanya ya cuman ngaku-ngaku doang sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita masih jadi hambanya syaitan, ya, hambanya hawa nafsu, ya, hambanya harta dan sebagainya. Padahal kita menginginkan bahwa kita diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bi'abdi. Ya, dan abdun di sini para jamaah menegaskan bahwasanya abdun di sini adalah jasad dan waruhan yang diperjalankan oleh Allah, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Isra Mi'raj itu adalah jasad dan ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak mereka yang mengatakan bahwasanya yang diperjalankan hanya ruhnya saja, jasadnya nggak ikut, hanya ruhnya saja. Ya, maka kalimat abdun di sini menegaskan. Ya, makanya di antara amalan yang mulia ibadah salat, ya, memang hikmah Isra Mi'raj adalah perintah, ya, mendirikan
salat. Nah, ketika salat bukan hanya saja jasadnya saja, tapi jasad kemudian ruhnya juga salat, juga ibadah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan salat. Bahkan hampir seluruh amal ibadah kita itu dilakukan dengan jasad, kemudian juga dengan ruh. Jasadan wa ruhan, zahiran wa batinan. Bukan hanya saja zahirnya ya yang beristighfar, bukan hanya saya zahirnya yang bertasbih, akan tetapi bagaimana batinnya, hatinya, qalbunya juga beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini Allah sebutkan ya tempat yang mulia tadi, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, kemudian linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar dan maha melihat. Ya, pertanyaannya kenapa Allah mengatakan Allah itu maha mendengar, maha melihat? Apa korelasinya, hubungannya dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah yang pas kalimatnya kalau menurut kita manusia ini mah? Ya, seharusnya Allah mengatakan innahu ala kulli syai'in qadir. Ya, innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mampu mengerjakan segala sesuatu. Kalau dalam akal kita, pikiran kita, seharusnya itu yang pas. Innahu ala kulli syai'in qadir. Tapi kenapa di sini Allah mengatakan innahu huwas samiul basir? Allah yang maha mendengar, Allah maha melihat. Kenapa? Karena Allah ingin melihat siapa saja manusia ya setelah kejadian peristiwa ini, siapa mereka yang beriman ya kepada peristiwa tersebut, mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah senantiasa maha mendengar apa yang mereka katakan tentang peristiwa ini, maha melihat apa yang mereka lakukan, siapa mereka yang percaya ya dengan peristiwa besar tersebut. Ya, maka mudah-mudahan ya kita semua bisa mengambil hikmah ya dari peristiwa tersebut yang Allah lakukan. Allah jadikan peristiwa ini di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan juga mudah-mudahan segala syariat amal ibadah yang kita lakukan ya di bulan-bulan yang mulia ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dan Allah sampaikan kita sampai bulan Ramadan yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini para jamaah semua, mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa bermanfaat ya untuk diri saya pribadi dan para jamaah semua pada umumnya. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang bisa menjadikan dirinya lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, ada tanya jawab Ustaz? Cukup. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi bisa menambah hazanah keilmuan kita dan bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.